Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin sebelumnya saya minta Karnalia dari Prodi PGSD semester 4 izin untuk mewawancarai Ibu mengenai pengalaman Ibu sebagai guru dan tentang kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Nah, dari pertanyaan pertama Ibu, apakah Ibu memahami tantangan kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang, Bu? Memahami. Kalau kurikulum Merdeka itu banyak langsung terjun ke lapangan. Misalnya itu kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu langsung dipadukan langsung ke lapangan. Misalnya satu hari untuk kayak anak kelas 5 kan di SD 60 hari Kamis. Nah, lalu dihubungkan juga dengan hitungan otonomi negara, otonomi daerah. Nah, ternyata di buku itu kan apa ubi selo, apa kacang hijau, apa ini gimana. Kalau di tahun ini itu diambil kacang hijau sama ubi selo, ubi rambat. Nah, mereka itu terjadi dari kelas 1 sampai kelas 6 terjun hari Kamis itu dari pagi sampai selesai yang kita di lapangan itu perubahan. Tapi kalau misalnya kurikulum 13 kemarin itu tidak terjun ke lapangan, tapi saya dalam kelas. Terus pertanyaan kedua, Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kurikulum nasional yang akan datang, kalau kurikulum Merdeka ini bagus, pendapat itu ya. Nah, tapi kalau bisa tuh jangan sering-sering di luar kelas. Kan itu kan langsung terjun kan. Itu kan saya berada kami 4 hari di kelas. Kan sayang jam pelajaran tuh kurang. Makanya jadi tidak seharian, paling jam 1 jam 2 materi dulu baru kasih kurikulum Merdeka yang katanya kacang kedelai, kacang hijau dibuat sambal ubi rambat ditanam tuh, ini panen dihasilkan sama untuk jadi pekan karya doang. Nah, apa lagi? Kalau pertanyaan ketiga, perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasain dalam mengimplementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Banyak. Kalau kurikulum 13 itu misalnya kan kita dalam kelas pelajaran satu dengan pelajaran lain itu berdasarkan RPP dikaitkan, misalnya IPA, IPS dipadukan. Nah, lalu diterapkan di dalam kelas. Terapkan misalnya ini apa namanya IPA, misalnya tuh tentang apa ya, sudut. Kalau sudut tuh kita buat ini sudut itu kita IPS itu rumah adat. Kalau ke matematikanya juga berkaitan sama rumah adat. Lalu di rumah adat itu ngambil sudutnya berapa. Lalu dikaitkan lagi dengan pelajaran IPA, lalu dikaitkan lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau kurikulum Merdeka ini dia sudah terkuk, sudah satunya belum terjun gini kan. Dia kalau kurikulum Merdeka lebih banyak dikaitkan ke Pancasila. Lalu lagi segi penilaian di rapor. Kalau kurikulum 13 hanya satu rapor. Kalau kurikulum 13 jadi Merdeka itu rapor ini rapor Terus apa tanggapan Ibu tentang isu ganti menteri dan kurikulum ini? kalau isu katanya bukannya di membaca ini kan akan diganti setelah mungkin masih kayak tapi terbagus tadi namun kita kasih dari 13-nya kemarin tuh sedikit terjun ke lapangan, sekarang Merdeka tujuannya yang akan datang kan lebih dari itu lagi tuh. Agak menyulitkan Ibu tidak sih sebagai guru? Agak menyulitkan Ibu tidak ganti-ganti kurikulum terus Ibu sebagai guru? Pusing.
Misalnya kan, kita kemarin KTSP sudah mendalam, sudah detail, sudah apa kan, sudah kuasai kan. Nah, tiba-tiba ada ganti kurikulum 13. Belajar lagi tahun itu kan aku ngerti itu kan tahun lagi paham lagi. Udah berapa tahun kemudian udah paham dengan kurikulum 13 nanti lagi kurikulum merdeka. Nah ini belum pahamnya gitu kurikulum merdeka kan masih ya masih belajar terus lagi belum pahamnya tuh lagi ganti tahun kan masuk lah itu udah satu kurikulum itu bukannya ibu kalau udah logo gitu. Apa sekolah SD Mapulingin sudah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal, Bu? Iya, sudah. Diterapkan di kurikulum. Kami tuh kalau untuk langsung praktek, langsung terjun ke lapangan, Kemis langsung ke lapangan. Tema yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 dalam kurikulum merdeka di SD 60, Bu? Paling sering dipilih tema yang kayak apa, Bu? Ini yang pertama tuh dia tuh cara tanam langsung niaga. Banyak kan itu kan kacang tanah kan, kacang tanah tahun kemarin tuh tabur kacang tanah, nah dia tuh panen itu kan pekan karya oleh karya siswa. Tahun ini kacang kedelai kan, kacang hijau. Nah mereka panen. Itu kan lagi diniagakan itu tentangnya itu yang niaga gitu. Terus apakah Ibu tahu kira-kira kapan akan diberlakukan di sekolah Ibu? Kita langsung ke sini. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, Bu? Udah pernah gitu. Kan kalau di pelatihan itu kan langsung di sekolah, panggil kapan gitu yang langsung di sekolah tuh guru. Kalau udah di 60 itu tidak lagi keluar. Langsung di sekolah. Langsung ke sekolah yang itu yang panitia tuh. Atau jadi seluruh guru tuh belajarnya tentang kurikulum merdeka. Berapa kali Ibu pelatihan? Berapa kali kan kemarin itu? Atau 3 hari kayaknya dari kurikulum merdeka itu. Terus proyek apa yang sudah pernah dilakukan Ibu sama pelatihan, Bu? Proyek gue langsung itu kan tadi yang kita itu tadi kacang tanah lebih ke pertanian, Bu. Pertanian tuh. Pertanian langsung ke ekonomi. Tuh kan ke ekonomi kan itu kan bisa kok kan IPA, IPS, IPAS. Nah, misalnya matematika ditentukannya kan berapa bahasa Indonesia itu kata hijau, waktu kemarin kita tanah, ini kata hijau. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari? Kan ada profil pelajar Pancasila itu kan ada beberapa, Bu. Nah, yang mana sih, Bu, yang paling sering diimplementasikan? Gotong royong persatuan ya. Kalau kalian sudah kalau misalnya kita tidak bersatu ya seluruhnya lah. Tapi lebih cenderung untuk kan lima kali dilakukan. Kalau ditentukan untuk persatuan itu. Apa sih harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapan tuh supaya siswa tuh lebih mandiri, lebih paham misalnya tentang tadinya tahun hanya kacang tanah, sudah bisa kata ikannya anak kacang tanah. Lalu untuk panen itu kan jadi dihasilkan kan, kacang tanah itu bisa dijadikan adonan gitu. Dan tadinya hanya bisa makan gitu kan. Kacang tanah bisa kan hanya kacang hijau lah sekarang ya. Bisa bikin bumbu dan bumbu kacang hijau, bisa bikin apa di kedelai. Nah itu yang kata-kata ke siswanya. Terus kurikulum merdeka apa sesuai dok sama kebutuhan siswa dan pembelajaran? Kalau sesuai itu cak mana contohnya? Kurikulum merdeka dengan itu kan tak bisa dikatakan sesuai dan sesuai gitu karena ya memang kan pertama kali kita tuh waktu belum terjun itu kan memang sudah ada yang itu kan kita dengar sesuai itu kan. Nah
Belum kita terima kiri kita kontrol. Jadi kita udah menonton tahun ini kita kemana? Aku dekat ini. Nah, ternyata kita sama aku, namanya otonomi daerah kan. Nah, namanya otonomi daerah itu, nah misalnya dari situ tuh bisa menilai siswa itu. Siswa itu nilai ketuhanan, nilai dari Yang ke-12 Bu, bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Alhamdulillah bagi kami betul siswa juga paham dan tahu lah Pertanyaan terakhir Bu ya. Bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi, saintifik, HOTS, L5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang sudah Ibu buat? melalui Oh, dari teknologi ya? teknologi kan, maka tidak harus dikatakan siswa kan bawa hati. Nah, jadi carilah kamu jelaskan kasih materi, daerah HP, kerjalah, nanti jadi dan teknologi Ada nggak Bu nasihat yang bisa dikasih ke sebelum itu jadi guru, cak dengan Bu? Kalau jadi guru tuh harus gini. dari guru harus sabar. Apalagi guru SD. Nah, pokoknya kalau jadi guru tuh harus sabar. Enak. Jadi guru tuh enaknya dan ketengoknya enaknya beda dua. Jadi kenyataannya ya cak mana ya. Tapi kita bawa asik deh. Kalau itu kan nggak salah anak ngeluh. Memang tujuan kita juga jadi guru kan. Iya. Jangan banyak ngeluh, yang banyak itu, ya banyak belajar. Yang tadinya kita tidak tahu, kita pelajari. Kalau pada juga mata siswa tuh. Kalau kita paham mata siswa 20 siswa. Betul pribadi, betul sifat. Nah, pahami kalau kita paham mata siswa, itu sayang dengan siswa itu. Begitu sayang, kita cinta dengan sekolah itu di guru. Itu dari mungkin yang bisa minta tanya ke Ibu. Sekali lagi itu terima kasih atas waktunya Ibu sudah bersedia untuk diwawancara. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.